Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah berupa iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada siang ini kita bisa ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridhoillahi ta'ala bi'idhnillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitul karam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was-shalihin wa ulama'i wa ahli kulli masjidin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidina Hawa wa ta'ala sallallahu ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Thumma ila sa'iril awliya tis'ati wa sa'iril awliya fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidina wal mufassirina wal muhaddisina wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Wasmaila ruwahi syekh alim al-alama Syekh Jalaluddin al-Mahadi wa syekh Jalaluddin al-Suyuti mu'allif al-Tafsir Jalalain. Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini wa liwalidayhima wa limasyayikhihima. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa lil khadirina fi majlisina hadza. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sampai ayat 193 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haram juga bisyahril haram. Asy-syahrul haram, bulan mulia. Ya, syahrul haram artinya bulan mulia. Ai al-muharramu, maksudnya atau artinya bulan suci. Ya,
niku al-asyahrul haramu niki maksudnya al-muharramu, yaitu bulan suci. Muqabilun dibalas pula, bisyahril harami dengan bulan suci. Fakama sebagaimana qataluhum mereka memerangi kamu. Qatalu podo merangi sapa alladzina kum ing sira kabeh. Qatalukum qatalu mereka memerangi kum kamu fihi pada bulan suci. Faqatuluhum maka perangi mereka. Fi mislihi di dalam bulan itu. Raddun sebagai sanggahan li istighromi atas sikap mengagungkan. Listighromil muslimina atas sikap mengagungkan al-muslimina umat Islam. Zalika bulan itu bulan suci. Wal hurmatu dan lafaz hurumat artinya semua yang patut dihormati. Jam'un bentuk jamak dari hurmatin, yaitu lafaz hurmatin. Hurumat itu bentuk jamak, mufrade hurmat. Hurmatun tadi hurmatun asal katanya. Ma yajibu ma sesuatu yajibu yang wajib. Ihtiramuhu dihormati. Kisosun kisos ayuk tasu artinya yuk tasu berlaku hukum kisos.
Bimisliha yang sepadan. Idzan tukihat, idza ketika, intuhikat dilanggar. Niki dengan tulis riyen namanya kisos. Pun ngertos kisos apa dereng? Kisos menurut arti bahasa, kisos menurut arti bahasa melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh pelakunya. Ini jenenge kisos. Akhirnya jadilah hukum di dalam hukum Islam ada namanya hukum kisos. Nah, ini jangan tulis hukum kisos. Betul buku tulis. Kok golek selempitan. Nah, yang betul buku tulis banyak. Hukum kisos merupakan bagian dari hukum pidana Islam atau biasa disebut fikih al-jinayah, fikul jinayah, fikih al-jinayah, koma adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Titik. Nah niku hukum kisos. Gampangane ngeten. Kalau ada orang yang membunuh orang, kisosnya kudu dipateni karena siapa yang melakukan itu ya harus sama. Ada orang memotong tangannya temannya atau orang lain, ya juga harus dipotong. Jadi niku hukum kisos adalah pemberian hukum yang sama dengan perbuatannya. Nah, hukum kisos ini menjadi bagian dari hukum pidana Islam. Syarat wajib kisos. Nah, ini syarat wajib kisos. Oke, kita bicara hukum syarat wajib kisos. Satu, orang yang membunuh sudah balik dan berakal. Ini syaratnya.
bisa dimasukkan kisos, orangnya sudah balik dan berakal. Dereng balik gak oleh, yang gak berakal gak boleh. Dua, yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. Tiga, orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya yaitu agama, merdeka, anak dan bapak, orang kafir. Empat, orang yang dibunuh terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Pun binarak mereka mau binarak. Titik. Ya. Sekarang hukum diat. Tadi hukum kisos, terus syarat wajibnya kisos. Nah, sekarang hukum diat. Hukum diat, DIYAT, itu bisa. Diat adalah membayar dengan harta untuk tebusan. Yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan dalam kurung jinayat. Jinayat itu penganiayaan. Nih, cukup proses itu sempurnalis dan juga penangannya gak ngerti kan? Ya jinayat. Juga anak bu purnalis sudah klosos tuh kali mereka. Jadi putranya kan nganggur intiannya. Penganiayaan dalam kurung jinayat.
Sing wis bukaan. Sekarang hukum kafarat. Hukum kafarat adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan atau janji. Oh, ini bab kisos sak lafat tentang Quran ya. Ini dari sisi hukum akhirnya muncul hukum kisos. Kita lanjutkan. Faman i'tada alaikum. Faman maka barang siapa i'tada menyerang alaikum kamu, faman i'tada maka barang siapa menyerang alaikum kamu bil qitali dengan memerangi, fil harami di dalam bulan suci, awil ikhrami atau waktu ikhram, awis syahril harami atau pada bulan suci ya termasuk Ramadan, awis syahril harami atau asyahril harami bulan suci. Fa'tadu maka seranglah alaihi terhadapnya bimisliman dengan setimpal bimisli dengan setimpal ma i'tada apa yang menjadi serangannya, ma apa i'tada yang menjadi serangannya, alaikum terhadap kamu. Sumia disebut muqabalatuhu berhadap-hadapan, depan.
iktidaan melebihi batas. Li syibhiha, karena menyerupai. Bil muqabali bihi, bil muqabali dengan serangan, bil muqabali bihi dengan serangannya, fis surati di dalam bentuknya, wattaqullaha, wattaqu, dan bertakwalah kalian, Allah, kepada Allah. Fil intisori, di dalam membela diri. Fil intisori, intisori hanya membela diri. Watarkil iktidai, watarki, dan jangan al-iktidai, melampaui batas. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annallaha, bahwa Allah ma'al muttaqin, ma'a bersama al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ai bil auni wan nasri, maksudnya dengan bil auni, dengan memberi bantuan, wan nasri, dan kemenangan. Jadi pada ayat 194, Asy-Syahrul Haram bisyahril haram, bulan suci. Nah, kita biasa menyebut bulan suci kan hanya Ramadan. Kalau Jawa bulan suci cuman Ramadan. Jadi ada bulan-bulan suci, ada tanah suci, ada Syahril Haram, ada Masyaril Haram. Nah, ini Allah menyampaikan. Ini ayat sebelumnya menjelaskan tentang Nabi itu mau berangkat haji dan umroh, terus dihalang-halangi oleh Bani Quraidah. Andai kata Nabi ketika haji dulu tidak ada dihalang-halangi oleh kaum Bani Quraidah, mungkin haji cukup seminggu atau 3 hari. Karena ada ada yang menghalang-halangi, sehingga perjalanannya Nabi hampir 40 hari lamanya. Sehingga orang haji itu sampai 40 hari. Ya untung, tapi untung ada kejadian itu sehingga masa hajinya itu lama. Coba kalau cuma 3 hari, dengan yang dari Indonesia kapan berangkatnya? Ya hikmahnya besar. Dihalang-halangi Bani Quraidah, ya,
musim haji jadi panjang, akhirnya bisa nunggu orang-orang yang dari luar Arab. Jadi dulu Nabi dihalang-halangi, akhirnya ada perjanjian namanya Perang Hudaybiyah. Di sana ada kampung Hudaybiyah. Sekarang ada kampungnya, masih ada. Saya menyaksikan, walah teman, kampungnya seperti ini aja kok jadi perang. Ya masih luas-luasnya kampung Badas. Diskersang, ya, tempatnya orang tukaran. Nah di situ Nabi kan diserang oleh Bani Quraidah. Mau menyerang, tidak ada perintah dari Allah, Nabi nggak mau. Walaupun sudah diserang musuh, kalau tidak ada perintah dari Allah, nah Nabi dan para sahabat tidak mau menyerang. Maka Allah menurunkan ayat Asy-syahrul haram bisyahril harami, wal hurmatu ini. Jadi ayat Asy-syahrul haram bisyahril haram memang terjadinya pada waktu musim haji. Musim haji. Di situ ada yang namanya qisasun famani tada alaikum. Allah memberikan tanggapan dari kejadian itu dengan hukum qisas. Kalau kamu dibunuh ya bunuhlah, tapi jangan membabi buta. Kalau sudah menyerah ya jangan dibunuh. Ai yuktasu, artinya berlakulah hukum qisas bimisliha ketika menghadapi orang-orang zaman itu Bani Quraidah. Faman ya'tada alaikum, maka barang siapa menyerang kamu bil qitali, dengan menyerang atau perang fil harami, di dalam bulan suci, awil ikhrami, ketika bulan haji, au syahril harami, atau pada bulan suci, fa'tadau, maka seranglah alaihi, terhadapnya, bimisli ma'tada, dengan perang yang setimpal dengan yang mereka lakukan, alaikum, terhadap kamu. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tapi lebih baik bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Makanya sejak kejadian itu, orang yang pergi haji berangkat dilarang bertengkar walaupun dengan istrinya, dengan suaminya, ya. Terus berangkat sampai sana juga nggak boleh ngomong di luar konteks ibadahnya. Ngomong anaknya sekolah kuliah, fakultas kedokteran, fakultas teknik, perguruan tinggi negeri dan sebagainya, dilarang. Ya. Tapi ada yang berangkat duluan, belanja-belanja, dikemas, langsung dikirim pulang sebelum haji dilaksanakan. Saya sering melihat seperti itu di bulan haji. Kalau jenengan jangan haji ya haji, itu dibarengi dagang. Wa anfiqu fi sabilillah, wa anfiqu, dan belanjakanlah, ya, maksudnya hartamu, fi sabilillah, di jalan Allah. Ai ta'atihi, artinya karena mentaatinya, ta'atihi, mentaatinya, bil jihadi, seperti dalam jihad, wa ghairihi, dan lain-lainnya.
Wala tulku, wala dan janganlah tulku kamu jatuhkan dirimu sendiri. Biaidikum dengan tanganmu sendiri. Ai anfusikum, ai maksudnya anfusikum dirimu sendiri. Wal ba'u dan huruf ba biaidikum zaidatun sebagai tambahan. Ilat tahlukah, ilat tahlukati, ila ke dalam at-tahlukati kebinasaan. Ai al-halaki, artinya kerusakan. Bil imsaki disebabkan melarang. Anin nafakoti mengeluarkan nafkah. Fil jihadi di dalam berjihad. Au tarkihi atau meninggalkan jihad. Li'annahu bahwa yuqawi lebih kuat al-adwa musuh alaikum daripada kamu. Wa ahsinu dan berbuat baiklah kamu semua bin nafaqoti dengan mengeluarkan nafkah. Wa ghairiha dan sebagainya. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu, innallaha yuhibbul muhsinina
Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai al-muhsinin, ya, al-muhsinina orang-orang yang suka berbuat baik. Ayyusibuhum, artinya yusibuhum akan memberi pahala mereka. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja, wa atimmu, dan sempurnakanlah al hajja, ibadah haji, wal umrata, dan umroh, lillah, karena Allah. Tiangnya lungo haji, hajinya berhasil, ya, orangnya hajinya berhasil, bisa merubah dirinya jadi lebih baik, hajinya namanya mabrur. Kalau orang umroh, pulang umroh juga jadi lebih baik, namanya apa? Nah, lek wong haji mesti tahu umroh, lek umroh baru mesti haji. Jadi kalau haji berarti mabrur, kalau umroh makbul. Oke, nanti teni. Kalau mau haji bolak-balik, umroh bolak-balik gak berubah, berarti bukan mabrur juga bukan makbul, tapi mardud. Wa atimul hajja, dan sempurnakanlah al hajja, ibadah haji, wal umrota, dan umroh, lillahi, karena Allah. Ay aduhuma, lakukanlah huma, pada keduanya. Okay. Bi hukukihima, dengan memenuhi hak keduanya. Hukukihima, fa'in ukhsirtum, tetapi jika ukhsirtum, kamu terkepung, ay muni'tum, artinya terhalang, an itmamiha, an untuk itmamiha, an itmamihima, untuk menyempurnakan hima, keduanya. Bi'aduwin, disebabkan ada musuh. Famas taisaro,
Istaisaro, menyembelih binatang yang mudah didapat. Ini artinya istaisaro, menyembelih binatang yang mudah didapat. Ayatayassaro artinya gampang. Tayassaro gampang, gampang diperoleh. Minal hadyi, dari hadiah. Basa Jawane atur-atur utawa ater-ater. Nggih. Nek slametan kayak berkat diterterno, bahasane wong badas tonjokan. Alaikum, bagi kalian. Wahwa, yaitu al-haji atau hadiah. Syatun, yaitu kambing. Wala takhliku, wala takhliku ru'usakum, wala takhliku, wala dan janganlah takhliku, kamu mencukur ru'usakum, kepalamu. Aila tatakhallalu, aila maksudnya la, jangan. Tatakhallalu, kamu mencukur rambut. Terkenal ibadah jumroh tahallul, artinya nyukur rambut. Hatta yablughul hadyu, hatta sehingga, yablughu sampai atau mendapatkan, al hadyu hadiah. Basa Jawane ya atur-atur ke ngater-ater itu. Al madhkuru, tersebut. Mahillahu, di tempat penyembelihan. Khaitsu yakhillu dhabhuhu, khaitsu ketika, yakhillu sudah dihalalkan. Apanya? Dhabhuhu, menyembelihnya. Wahwa adalah makanul ihsori, adalah makanul tempat al ihsori, terkepung. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Fayudbahu, maka menyembelih hadiah. Fihi, di tempatnya.
Biniyatit tahalluli, biniyati dengan niat at-tahalluli, yaitu mencukur rambut atau niat tahallul. Wa yufarriqu, dan dibagi-bagi hadiahnya. Bahasa Inggrisnya parcel. Makanya nek lu mau haji kan sampe sing akeh. Engko kene mlek pedus. Wa yufarriqu, dan dibagi-bagi itu hadiah ala masakinihi, kepada orang-orang miskin. Wa yakhliqu, dan mencukur rambut. Wa bihi yahsulut takhallulu, wabihi, dengan demikian yahsulu, tercapailah at-takhallulu, yang dinamakan takhallul. Boleh wedhus dhisik, terus ya dibagi-bagi dengan fakir miskin. Kalau sudah begitu berarti tercapailah atau boleh melakukan tahallul atau potong rambut bagi laki-laki. Famangkana, maka jika ada orang, barang siapa kana, ada minkum, di antara kamu, famangkana, maka jika ada orang minkum, di antara kamu, maridun, yang sakit, au bihi adza, atau bihi ada adza, gangguan, mirroksihi, min di roksihi, kepalanya. Kakomlin, seperti kutu. Kakomlin wasodain, kakomlin seperti kutu, Jawane tumo. Wasodain, lan ngelu, rasa pusing. Fakhalaqo, maka bercukurlah, fil ikhrami, pada waktu ikhram. Sing bener niku ibadah haji napa ikhram? Ketika kita melaksanakan ibadah ini di bulan haji, namanya ikhram. Lek wis mulai teko ikhram jenenge kaji. Makanya lek ane diceluk haj niku mergo wis sempurna ibadahe. Lek lanang haji, lek wedok hajjah. Pamitan koncone aku ate lunga kaji.
kaji. Wong urung nglakoni kok wis mulai dadi kaji. Nggih, berarti ate lunga ihram. Tapi pun kadung terkenal ya, kaul sing masyhur iki pun lunga kaji ae. Bahasa Indonesia nggih pergi haji, bukan pergi ihram. Fa fidyatun, maka wajib bayar fidyah. Alaihi, bagi orang min siyamin, yaitu puasa, li salasata ayyamin, selama 3 hari, au shadaqatin, atau bersedekah, bi salasati asu'in, dengan 3 sok. Min ghalibi kutil baladi, min ghalibi, dari makanan, min dari ghalibi makanan, kuti pokok, dari makanan pokok, al baladi penduduk setempat. Ala sitati kepada 6 masakina, orang-orang miskin. Au nusukin, atau berkorban, ay dzabhin syatin, atau menyembelih syatin, kambing. Wa'au, dan kata au, wa'au dan kata au yang artinya atau, au nusukin, pada kata nusukin au, okay. Wa'au dan kata au yang artinya atau, litahiri, menunjukkan makna bisa memilih. Wa ulhiqo, dan disamakan, bihi man, bihi dengan man, orang, halaqo, yang bercukur, li ghairi udhrin, li ghairi, yang tidak ada, udhrin, halangan. Li'annaha, bahwa itu, ula, lebih utama,
bil kafaroti, daripada membayar kafarot. Wa kadza manistamta'a, wa kadza dan seperti man orang istamta'a, yang manistamta'a, orang yang suka bighairil khalqi, suka bighairi tidak al khalqi bercukur, katibi, seperti memakai wewangian, walubsi, dan memakai baju, waduhni, dan memakai minyak rambut. Lubsi artinya baju, duhnun artinya minyak rambut. Liudrin, liudrin yang disebabkan karena halangan. Au ghairihi, atau lainnya. Fa'idha amintum, fa'idha apabila amintum kamu dalam keadaan aman, ai al-adwa artinya dari musuh, al-adwa dari musuh, bi'an dhahaba, bi'an karena dhahaba sudah pergi, au lam yakun, au atau lam yakun tidak ada lagi. Faman barang siapa Faman barang siapa tamat ta'a melakukan tamattu, istamta'a, istamta'a artinya mendahulukan, bil umroti dengan melaksanakan umroh, ai bisa babi, maksudnya bisa babi dengan sebab firoghi minha, firoghi telah kosongnya, minha dari bimahdzuratil ikhrami, bimahdzurati larangan, larangan al ikhrami, ikhram.
ilal haji, sebelum haji. Ai ilal ikhromi, ai maksudnya ilal ikhromi, sampai waktu ikhrom. Bihi, karena haji. Bi ayyakuna, jika ada akhroma, ikhromnya seseorang, biha, sebab haji, fi ashhurihi, masih dalam ashhurihi, bulan haji. Famas taisaro, fama, maka dia wajib istaisaro, menyembelih binatang yang mudah didapat. Ai tayassaro, maksudnya gampang banget. Minal hadi, saking atur-atur atau dari hadiah. Alaihi wa huwa syatun, alaihi yaitu wa huwa sesembelihan, syatun seekor kambing. Yalbahuha, yalbahuha yang harus disembelih. Ba'dal ikhromi, ba'da sesudah al-ikhromi, ikhrom. Bihi, dilaksanakan. Wal afdhalu, dan lebih utama. Yaumun nahri, yaitu pada hari kurban. Faman lam yajib, faman lam, barang siapa atau jika dia, faman lam, barang siapa lam, tidak yajib menemukan atau mendapatkannya. Yang dimaksud al-hadyi yaitu sesembelihan. Li faqdihi, karena langka. Au faqad samanihi, au atau faqad samanihi, lagi bokek. Apa bokek? Kak bledu duit. Au faqad, atau karena tidak samanihi, punya biaya. Fasiyamu, maka berpuasalah
Ai fa'alaihi, maksudnya kerjakanlah siamu puasa salasati ayamin selama 3 hari fil haji, dalam musim haji. Kalau jelasnya riyen nggih. Iki bab haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tiap orang untuk melaksanakan haji dan umroh supaya sahnya, kita harus tahu yang namanya mikot. Tahu mikot? Napa mikot? Saya gak tahu haji karo, kadang haji bolak-balik karo mikot. Mergo manut kancane rono gruduk, terus gawe baju, numpak bis maneh gruduk. Iku mang lapo mutawifnya atau guide-nya tidak sempat menjelaskan itu apa. Mikot adalah batasan waktu dan tempat, dalam bahasa Arab namanya mikot. Ya, mikot. Nah, mikot adalah batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji atau umroh. Itu namanya mikot. Satu, mikot zamani. Ini jenengan eling-eling bengkel lunga haji. Ini jenengan eling-eling mikot zamani adalah batas waktu dan tempat yang ditentukan berdasarkan waktu. Zamani berdasarkan waktu. Bagi haji, mikot bermula pada bulan Syawal. Sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Oke, titik lanjutannya nih Tasya. Bagi umroh, mikot zamani, mikot zamani berlaku sepanjang tahun. Nih, nomor 2, mikot makani. Mikot makani adalah batas waktu dan tempat yang ditentukan berdasarkan tempat. Titik. Bagi yang tinggal di Makkah, bagi
bagi yang tinggal di Makkah, tempat untuk ihram mikotnya adalah rumah mereka sendiri. Atau bisa dilakukan mikot di Ji'ronah, Tan'im dan Hudaybiyah, ya, dan Hudaybiyah. Sing Nabi dicegat wong kafir niku ngeten Hudaybiyah, yang perbatasan tanah haram. Titik. Bagi mereka yang datang dari arah timur, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara Asia lainnya, tempatnya adalah, maksudnya tempat mikotnya adalah Yalamlam. Titik. Lanjut, bagi mereka yang datang dari barat, bagi mereka yang datang dari barat, seperti Mesir dan lain-lainnya, mikotnya di Juhfah, Jibha Faha, Juhfah. Titik. Bagi mereka yang datang dari selatan dan timur, bagi mereka yang datang dari selatan dan timur, seperti Yaman, Najd, NAJD, dan Riyadh, mikotnya ada di Qarnul Manazil. Titik. Masih lanjutnya, bagi mereka yang datang dari Madinah, mikotnya ada di Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Tapi tulisannya sambil tulisannya ya, sing Abyar Ali, Dzul Khulaifah. Ya alhamdulillah semua mikot ini saya datangi, pengen ngerti sih cerita notifikasi di sini mikot ini. Wah, Bir Ali itu ada masjid besar, terus di sisi-sisinya itu ada pohon-pohon kurma. Oke, terus kita kalau dari Madinah, nanti kalau jenengan umroh
terus travelnya jujuknya di Madinah dulu, maka pergi ke Makkahnya nanti ambil mikotnya di Bir Ali. Kalau jenengan dari Indonesia naik kapal laut, ya, nanti dari pelabuhan itu jenengan jalan menuju Tanah Haram, ada perbatasan di Tanah Haram namanya Yalamlam, ya. Tapi di fikihnya itu nggak dirubah, tapi tergantung jenengan nanti datangnya ke Tanah Haram dari arah mana. Walaupun dari Indonesia, contohnya saya pernah umroh tapi tidak datang dari Indonesia, tapi saya dari Indonesia, dari Prancis menuju Mekah. Ternyata saya tidak mengambil mikot seperti orang Indonesia. Teman-teman yang lain tanya, Mas, kita tetap nggak ambil mikotnya gini? Ya enggak, kita kan arah kita datang ketika mau ke sini adalah dari arahnya Mesir, berarti kita ya ambil arahnya Mesir. Bisa kita di Jufa atau tergantung kendaraan yang membawa kita, okay? Itu nanti namanya mikot. Gak usah dibayang oleh turun berangkat, kan harus berangkat diling-iling mikot. Pokoknya lek pun numpak bis, numpak siap-siap bajunya, baju ikhram dibawa, mungkin diajak mudun kali traveler, and then apa jenenge guide mutawif. Nah, kita diperintahkan untuk ganti baju yang tidak ada jahitannya, nah itu baju ikhram dipakai, itulah kita ambil mikot. Yang berikutnya sesuai dengan ayat ini ada istilah tamattu. Ya, ini sudah tahu tamattu. Tamattu artinya melakukan ibadah haji setelah melakukan ibadah umroh. Rata-rata orang Indonesia itu umroh dulu baru haji. Karena nopo tekoni biasanya dhisik dhewe, terus menuju Madinah, sowan Kanjeng Nabi, habis itu baru dibawa ke Masjidil Haram, sampai di sana umroh, terus setelah umroh baru menunggu musim haji. Okay. Jenengan riyen umroh riyen apa haji riyen? Sing tadi. Nah, berarti jenengan memang berangkatnya ya, ke Madinah dulu, diturunkan Madinah sowan Kanjeng Nabi. Biasanya orang Indonesia sowan dulu Kanjeng Nabi. Kenapa saya tanya, kenapa kok sowan Kanjeng Nabi dulu? Ya, etikanya kita harus sowan Kanjeng Nabi dulu barulah ke Makkah. Makanya biasanya di Madinah itu ada 4 hari, 4 hari. Nah, kita baru pergi ke Makkah pada waktu menjelang musim hajinya tiba. Ya, itu jenenge tamattu. Jenengan umroh dhisik baru haji. Ya. Kalau jenengan ada kesempatan umroh sampai 3 kali, biar pahala umroh itu setara dengan jenengan haji. Wis kadung nang kono. Nah, saya sampai melakukan umroh berkali-kali. Ya, umroh berkali-kali. Kenapa bisa gitu? Karena punya pengetahuan dan tahu jalannya. Saya bersama teman katanya, kalau saya mau ambil mikot lagi naik apa dari sini? Gini aja Pak Wid, naik taksi ini 100 real. Nanti jenengan ke Bir Ali atau kemana terserah. Nah, ambil mikot, ganti baju di sana, pulang lagi masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i, ya sudah umroh. Oke. Setelah selesai ngopi-ngopi, rokokan, makan, ambil mikot lagi. Oke, sampai malam, saya sampai jam 1. Nah, saya laksanakan umroh 3 kali untuk saya, biar saya bisa mendapatkan pahala haji dari umroh saya, terus dapatkan pahala haji ketika sudah musim haji. Nah, terus masih ada waktu, saya pagi-pagi berangkat bersama teman, ambil mikot lagi, umroh lagi, untuk mengumrohkan abah saya yang almarhum, terus mengumrohkan mbah saya yang belum pernah haji, saya umrohkan satu-satu. Nah, selama 4 hari ternyata cukup. Mbah-mbah yang sudah saya kenal sama saya hidup, nah, saya umrohkan. Pada waktu musim haji, terus saya tanya,
Mas, sampai di sini jadi badal haji gimana? Badali wong haji dulu. Padahal sampean di Indonesia itu nerima banyak orang yang menjadi saman badali. Ini yang menjadi pikiran saya ketika saya ada di Makkah. Piye caranya yang badal haji satu orang dapat 10 orang. Satu orang badal membadali 10 orang. Yo akeh-akeh sing dilakukan ya sama dengan membaca ila khadratin man asma'u dzikra man asma'u fi hadzal daftar. Gitu. Akhirnya ya wong 10 niku dirapel dadi siji ae. Ngoten. Makanya leso badal haji budal dewe haji sekalian nanti kita menghajikan orang tua atau nenek moyang yang belum pernah haji. Yo enak sing dititipi 10 uang 5 juta oleh 50 juta ibadah haji nih mungkin pisan. Okay. Makanya kadang-kadang kalau mikir piye travel iku nrimo badal sakmono akeh, nek lakoni piye awake sitok. Makanya jadi nitipno badal mikir-mikir budal dhewe apa badal haji le budal dhewe 50 juta gak cukup badali hajine wong tuane lek nitip 5 juta tadi 10 juta gak percaya lek dilakoni gitu. Iki wong 10 titip siji-siji terus dititipno wong siji dia apa boleh nglakoni. Nah kalau tembriko enak ya terima badal haji zaman dulu ya tahun 2014 saya di sana zaman dulu piro badal haji nang kene 5 juta Pak uang Indonesia sama mau badal sapa. Saya tanya orangnya yang badal haji itu saya terima 10 orang saya ada terima enak 10 orang 50 juta. Terus saya tanya gimana cara menjalankan ibadah haji dengan membadali 10 orang itu. Musim hajinya kan ya cuma terbatas itu aja toh gitu. Berarti sing siji dilakoni, sing siji iki swarga nunut neraka katut ora mungkin. Ya wis urus aku dhewe mergo wis ibadahe wis modele bisnis. Haji mawon kan bisnis. Lek kowe melarat ya 20 tahun, lek awakmu sugih 5 tahun nggih. Haji plus iki 5 tahun. Lek kowe sugih dingin 300 juta, saiki bayar meneh budal. Bayangkan jadi haji ibadah masuk surga tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, makanya niki disindir Gusti Allah kok ibadah buka sadar ngoten sing wong lakokno apa niku urusan haji niku. Kedua ifrat. Kita tulis ifrat. Napa ifrat niku? Ifrat adalah mengerjakan haji terlebih dulu, setelah itu baru umroh. Ya jenengan ket wis mukim di Arab, gitu, haji dhisik baru umroh. Ini jenis ifrat. 3 kiron. Kiron kiron itu menggabungkan antara ibadah haji dan umroh. Nah, terus pundi prakteknya? Bagaimana prakteknya tamattu? Praktek tamattu itu ketika kita berada di mikot, kita pakai baju ihram dengan niat umroh pada musim haji. Niat ihram terus bareng koncone mlebu Masjidil Haram, tawaf, mari tawaf terus sa'i mantun tahallul ihram, baru haji. Nah, yang pertama ternyata wis mepet waktune, berarti tawaf pertama dengan sa'i yang pertama itu haji dulu, baru haji selesai syaratnya haji, baru jenengan yang kedua. Nah, nanti jenengan barulah umrohnya. Tapi tiang Indonesia rata-rata menangi umroh dhisik baru haji, boten haji baru umroh. Niki jenenge ifrat.
Nah, ifrad niku memakai baju dengan niat haji ketika di mikot, nggih. Haji dhisik niate, baru lepon haji mari, baru nanti dilanjutkan dengan niat umroh. Mangken niku jenenge ifrad. Nah, yang satu namanya qiron, memakai baju ihram di mikot dengan niat umroh sekaligus niat haji. Kalau waktunya nutut langsung dua amalan dilakukan sekaligus, itu namanya qiron. Yeah. Ini memang bab haji panjang banget ini. Ada pertanyaan boten? Gimana Pak? Kan di ayat ini ada tamatuk. Tamatuk. Nah, kita dijelaskan di dalam ibadah haji ada tamatuk, ada ifrad, ya, ada qiron. Sudah jelas? Gimana? Cukur rambut. Cukur rambut namanya tahallul. Tahallulnya di mana kalau haji qiron? Ya tahallulnya kita nanti ketika habis sa'i, nanti di batu yang sebelah sana, itu baru kita potong rambut. Jadi kan kalau potong rambut di mana? Ya, kalau melakukan ibadah haji setelah umroh atau umroh dulu baru haji, jadi umroh, ya, kalau tamato dengan masuk Masjidil Haram, tawaf keliling Ka'bah, terus 7 kali selesai, langsung masuk ke Safa Marwah, sa'i selesai, terus di sa'i yang terakhir. Nah, di pojokan itu kan kalau musim haji ya berjubel-jubel, terus kita bawa gunting dipotong. Kalau nggak memungkinkan potong gundul di situ, kan nggak boleh potong gundul, dipotong sebagai syarat. Terus kita keluar Masjidil Haram, di situ kan banyak tukang cukur dari India, Pakistan, itu cukur langsung cukur gundul kalau saya di sana. Ya. Jadi siapa dulu yang cukur? Apa dicukur sedikit? Sebagai syarat. Saya tamato, setelah selesai saya cukur semuanya gundul, saya keluar. Jadi saya potongnya di Safa Marwah itu cuman sebagai syarat, saya potong beberapa ini, pokoknya pental sudah, terus saya keluar potong. Pertama saya potong tidak tahu tukang cukur India, ditanya yang dicukur mana saja. Bahasa Inggris gak iso, bahasa Arab gak iso, boleh bahasa isyarat, cukur gini. Terus ada yang tak kau gini, ini. Ternyata cukur ala orang India, rambut kepala ini 10 real, godek satu di 10 real, sebelahnya ini 10 real, jenggot ini 10 real, kumis 10 real. Saya tanya berapa? 10, 30, 40, 50 real potong di sana. Terus akhirnya teman saya bilang, gak usah potong nang gini, potong di sebelahnya lagi aja, tanya berapa potongnya. Terus ada tukang potong, bukan India, tukang potong orang Bangladesh. Saya tanya berapa potong nih Pak Bersop. Terus saya bilang all, katanya cuma 20. Ya sudah, kalau semuanya 20 nggak apa-apa. Jangan disangka musim haji di sana orangnya baik-baik, mentolan. Lagi wong kaji-kaji, wong kemenyek-menyek tak entol, tambah seneng gitu. Saya tanya, kenapa kok ini di tanah haram kamu kok seperti ini? Loh, orang-orang Indonesia itu kan suka itu kalau saya kasih mahal itu, katanya nambah berkah, uangnya dibuang-buang. Ada tulisan batu, ditulisi Zainab Badas Kediri, tak goleki KTP ini ketemu nang kono, ya.
titip kancane selo haji KTP-ne kon buak rono wong Arab gelek-gelek orang Arab teh titip sampah nang buat sampah di Mekah Madinah. Iya, yang paling banyak orang Indonesia nulis pakai itu apa stipo warna putih kan nggak mudah luntur, ditulisi Haji Zaini Ngorong Jombang Jatim, Haji Jalil Bawean, banyak sekali. Itu saya foto satu-satu. Oh Kediri wakeh. Saya gini. Terus kan kita punya budaya nitip duit kancane kok nyodakoh nang kono. Ini orang-orang di sana itu tahu, terutama orang-orang Arab yang Israel, Arab Palestina itu pada duduk di sana. Saya tanya kenapa kamu di sini ini yang pintar bahasa Arab ya saya bahasa Arab. Saya nunggu orang-orang Indonesia yang mau sedekah. Nah, karena sudah kenal baik, berkali-kali saya ketika ke sana itu ketemu orang itu, nggak taunya dia datangnya itu naik mobil GMC. Mobil Jeep yang besar made in Amerika, kalau di sini harga 1 miliar. Saya sama teman saya ngakak-ngakak. Dewe mobil nggak ada 500 juta. Ini pengemis di Arab mobilnya 1 miliar. Bayangkan. Karena mereka tahu dengan gaya orang Indonesia yang suka nitip-nitip uang, ya ditampani sama mereka. Saya tanya, kuliah nggak di sini? Saya kuliah di mana? Di Ummul Qura. Musim haji mesti datang ke Mekah. Itu dapat yang namanya ngemis itu bisa untuk hidup di Arab selama 1 tahun tanpa bekerja. Kan orang Indonesia sok gini, ada OB yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pakai seragam hijau-hijau, pakai ada itu. Habis nguyut tok ya kan. Wah, ono Arab esok ini, tapi mulai nang Indonesia terus nak ngelowoki, tarik sumbangan ayo. Ngaji paling kayak takir sitok nih. Itu fakta nyatanya yang pernah pergi di sana. Pokoknya model Indonesia bawa tas, bawa bapak-bapak, ibu-ibu, ono tukang nyapu-nyapu no Masjidil Haram kayak duit 10. Iya kalau di sana berpenampilan loman, tapi balik nang kampungnya, aku yakin rugi mana. Orang sana sudah tahu. Haj Indonesia, pokoknya dipanggil haj itu orang Indonesia. Halal dikek halal sawana langsung brodol. Indonesia sebudi sidite masih brodol. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunawwiru biha qalbana wa taghdhi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati faya rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa
ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.